Bagaimana jika saya mengatakan bahwa mungkin selama bertahun-tahun Anda telah hidup sesuai dengan prinsip-prinsip para kaisar dan filsuf Romawi kuno, dan Anda melakukannya tanpa Anda sadari? Bukan, ini bukan tentang mengenakan toga atau tiba-tiba ingin bertarung gladiator. Ini tentang pola pikir Anda. Hari ini kita tidak akan berbicara tentang para bijak berjenggot dari buku-buku usang, melainkan tentang Anda. Kita akan mengungkap 5 tanda yang sama sekali tidak terduga bahwa filosofi stoikisme telah ada dalam hidup Anda. Dan saya jamin, beberapa di antaranya akan benar-benar mengejutkan Anda. Tanda-tanda ini akan mematahkan semua stereotip tentang kaum stoik sebagai sosok tanpa emosi dan sedingin patung. Siapkah Anda menemukan filsuf tersembunyi dalam diri Anda? Kalau begitu, mari kita mulai. Sebelum kita membahas tanda-tandanya, mari kita luruskan satu hal penting terlebih dahulu. Ketika kebanyakan orang mendengar kata stoik, mereka membayangkan seseorang yang menekan semua emosinya dengan wajah datar seolah tak peduli apapun. Padahal, ini adalah kesalahpahaman besar. Stoikisme sejati bukanlah tentang ketiadaan emosi, melainkan tentang kemampuan mengelolanya. Ini bukan tentang tidak merasakan apa-apa, melainkan tentang tidak menjadi budak perasaan Anda. Para stoik kuno, seperti Kaisar Marcus Aurelius, dramawan Seneca, dan mantan budak Epictetus, adalah manusia yang berdarah daging. Mereka menghadapi pengkhianatan, penyakit, intrik politik, dan kehilangan. Filosofi mereka bukanlah teori akademis, melainkan sistem operasi praktis untuk bertahan hidup dan berkembang di dunia yang kejam. Ini adalah seperangkat alat untuk mencapai ketenangan, keberanian, dan kebijaksanaan. Dan ternyata, banyak dari alat-alat ini yang secara intuitif kita gunakan sampai sekarang. Nah, ini dia tanda pertama, dan barangkali yang paling utama. Anda membagi peristiwa secara mental menjadi yang bisa Anda kendalikan dan yang tidak. Dan Anda berusaha untuk tidak menyia-nyiakan energi pada hal yang kedua. Bayangkan Anda sedang terjebak macet. Anda terlambat untuk rapat penting. Mobil-mobil di sekitar membunyikan klakson. Semua orang terlihat stres. Tapi alih-alih memukul setir dan mengumpat sana-sini, Anda justru menarik napas dalam, menyalakan podcast favorit, atau menelepon untuk memberitahukan keterlambatan Anda. Anda menyadari, berteriak-teriak tidak akan membuat macetnya hilang. Itulah yang disebut dikotomi kendali dalam praktik. Anda tidak bisa mengendalikan lalu lintas, cuaca, ekonomi global, atau suasana hati atasan Anda. Namun, Anda sepenuhnya mengendalikan reaksi Anda terhadap hal-hal tersebut. Anda mengendalikan pikiran, perkataan, dan tindakan Anda. Gagasan sederhana ini ibarat perekat super yang menyatukan kembali saraf-saraf yang tegang. Ini mengembalikan rasa kendali atas hidup Anda, bahkan saat segala sesuatu di sekitar terasa di luar kendali. Ini bukan apatis. Ini adalah alokasi energi yang strategis. Dan jika Anda melakukan ini, selamat. Anda sudah berpikir seperti seorang stoa. Mari kita selami lebih dalam prinsip pertama ini, karena ini sangat mendasar. Ini bukan cuma soal macet, tapi tentang seluruh hidup Anda. Anda tidak mendapatkan promosi yang Anda harapkan. Daripada berminggu-minggu marah kepada atasan yang tidak adil, Anda menganalisis situasi. Apa yang ada dalam kendali Anda, kualitas pekerjaan Anda, persiapan wawancara Anda, keterampilan Anda. Apa yang tidak dalam kendali Anda. Pendapat pribadi atasan, anggaran perusahaan, keberadaan kandidat lain yang lebih cocok. Pendekatan Stoa adalah berfokus pada apa yang bisa Anda tingkatkan pada diri sendiri. Mungkin Anda perlu mengambil kursus tambahan, atau memperbarui resume dan melihat-lihat perusahaan lain. Anda mengalihkan energi dari kemarahan yang tidak berguna menjadi tindakan yang konstruktif. Sama halnya dalam hubungan. Anda tidak bisa memaksa orang lain untuk mencintai Anda atau berubah. Tapi Anda bisa mengendalikan bagaimana Anda bersikap, seberapa jujur dan terbuka Anda. Fokus pada zona kendali Anda bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan batin dan kedewasaan yang luar biasa. Ada satu aspek mengejutkan dari ciri ini. Orang-orang yang menerapkan dikotomi kendali seringkali terlihat dari luar lebih efektif dan beruntung. Tapi ini bukan sihir. Rahasianya sederhana. Mereka tidak membuang waktu dan energi mental untuk hal-hal yang tidak bisa mereka ubah. Bayangkan Anda memiliki 100 unit energi untuk setiap hari. Orang kebanyakan akan menghabiskan 50 unit energi itu untuk mengkhawatirkan masa lalu, mencemaskan masa depan, dan marah pada orang-orang di sekitarnya. Alhasil, ia hanya memiliki 50 unit tersisa untuk melakukan hal-hal yang benar-benar penting. Namun, orang dengan pola pikir stoik, misalnya, hanya menghabiskan 10 unit untuk hal-hal tak berguna tersebut.
Itu karena ia sigap menyadari dan berkata pada dirinya sendiri, "Ini di luar kendali saya." Dengan demikian, 90 unit energinya tersisa untuk pekerjaan, keluarga, hobi, dan pengembangan diri. Ia pun memiliki sumber daya yang jauh lebih besar untuk mencapai tujuannya. Jadi, jika Anda menyadari bahwa Anda mudah melepaskan situasi yang tidak bisa Anda pengaruhi dan justru fokus pada tindakan Anda sendiri, ketahuilah, Anda sedang menggunakan salah satu strategi produktivitas paling ampuh yang sudah ditemukan sejak 2000 tahun lalu. Bagaimana cara melatih ini secara sadar? Ada latihan sederhana. Lain kali Anda merasakan cemas, marah, atau khawatir, berhentilah sejenak. Lalu ajukan pada diri Anda satu pertanyaan. Apa yang mengganggu saya ini? Apakah sepenuhnya dalam kendali saya, sebagian dalam kendali saya, atau di luar kendali saya? Sebagai contoh, hasil ujian termasuk dalam kendali sebagian. Anda bisa belajar dan mempersiapkan diri, tapi Anda tidak bisa mengontrol soal-soal di lembar ujian atau suasana hati penguji. Pendapat orang lain tentang Anda, itu sepenuhnya di luar kendali Anda. Sementara itu, kejujuran dan kebaikan hati Anda sendiri, itu sepenuhnya ada dalam kendali Anda. Jika ada sesuatu yang di luar kendali Anda, terimalah sebagai sebuah kenyataan. Sama seperti cuaca. Anda tidak marah pada hujan, kan? Anda cukup mengambil payung. Jika ada sesuatu yang sebagian dalam kendali, fokuslah hanya pada bagian yang bisa Anda lakukan. Lakukan semua yang terbaik dari sisi Anda dan lepaskan hasilnya. Latihan ini seperti meditasi, seiring waktu akan menjadi sebuah kebiasaan, dan kebiasaan ini adalah fondasi dari ketenangan batin. Mari kita beralih ke tanda tak terduga yang kedua. Terkadang, Anda membayangkan skenario terburuk yang mungkin terjadi. Kedengarannya aneh, bukan? Padahal kita selalu diajarkan untuk berpikir positif dan memvisualisasikan kesuksesan. Namun sebaliknya, Anda terkadang duduk dan merenung. Bagaimana jika saya dipecat? Bagaimana jika proyek ini gagal? Bagaimana jika saya sakit? Dari luar ini mungkin terlihat seperti pesimisme atau bahkan masokisme. Namun, kaum Stoa menyebutnya premeditatio malorum atau perenungan akan hal-hal buruk. Dan ini adalah alat yang sangat ampuh. Tujuan dari latihan ini bukanlah untuk menjerumuskan diri Anda ke dalam depresi, melainkan untuk jauh-jauh hari melucuti kekuatan utama potensi bencana, yaitu kekuatan kejutan dan ketakutan. Saat Anda dengan tenang merenungkan skenario terburuk, Anda sering menyadari bahwa itu tidak semenakutkan yang dibayangkan. Oke, anggaplah Anda dipecat. Apa yang akan Anda lakukan? Mencari pekerjaan baru. Anda punya keahlian, Anda punya tabungan, dan Anda punya teman yang akan mendukung. Anda secara mental menyusun rencana B, dan ketakutan pun sirna. Ia tergantikan oleh keyakinan bahwa Anda akan mampu mengatasinya. Mari kita selami bagaimana sebenarnya premeditasi keburukan ini bekerja. Pertama, ini membuat Anda lebih tangguh menghadapi cobaan hidup. Ketika sesuatu yang buruk benar-benar terjadi, Anda tidak akan terkejut lagi. Secara mental, Anda sudah membayangkan kemungkinan itu. Pikiran Anda sudah siap. Ini bagaikan imunisasi melawan kepanikan. Anda tidak membuang waktu berharga untuk menyangkal atau marah, melainkan langsung berfokus mencari solusi. Kedua, dan ini jauh lebih penting, latihan ini secara luar biasa meningkatkan rasa syukur atas apa yang Anda miliki saat ini. Ketika Anda membayangkan kehilangan pekerjaan, lalu membuka mata dan menyadari bahwa Anda masih memilikinya, Anda akan mulai menghargainya jauh lebih dalam. Ketika Anda membayangkan penyakit serius, Anda akan merasakan kembali kebahagiaan memiliki kesehatan dengan kekuatan baru. Kontras ini membuat Anda menghargai hal-hal sederhana yang selama ini sering Anda anggap remeh. Dengan demikian, dengan memikirkan hal-hal buruk, Anda justru membuat hidup Anda saat ini jauh lebih bahagia dan bermakna. Ini adalah sebuah paradoks yang dipahami oleh para filsuf Stoa ribuan tahun yang lalu. Penting untuk meluruskan satu kesalahpahaman. Latihan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan yang sering disebut hukum tarik-menarik dalam arti negatifnya. Anda tidak menarik kemalangan hanya dengan memikirkannya. Cara kerja pikiran tidak sesederhana itu. Anda tidak bisa menyebabkan gempa bumi atau memicu pemecatan hanya dengan membayangkannya. Sebaliknya, Anda justru mempersiapkan batin Anda untuk menghadapi kemungkinan peristiwa eksternal. Ini adalah bentuk latihan mental, mirip dengan bagaimana petugas pemadam kebakaran melakukan simulasi. Mereka mensimulasikan kebakaran bukan agar itu terjadi, melainkan agar mereka siap menghadapinya jika sewaktu-waktu terjadi. Lebih dari itu, ini adalah penawar yang sangat ampuh terhadap positivitas beracun, yaitu gagasan bahwa kita harus selalu melihat hal baik dalam segala hal dan menekan setiap pikiran negatif.
Terkadang, pandangan yang jujur dan realistis terhadap potensi risiko dan masalah adalah pendekatan yang paling sehat dan konstruktif. Jadi, jika Anda terkadang mendapati diri Anda membayangkan skenario terburuk, jangan menyalahkan diri sendiri karena pesimis. Bisa jadi, intuisi Anda sedang menggunakan teknik stoa kuno untuk menguatkan jiwa Anda. Bagaimana cara menerapkan teknik ini dengan aman dan efektif? Anda tidak perlu melakukannya terus-menerus atau larut dalam fantasi suram. Cukup luangkan beberapa menit saja, seminggu sekali. Pilih salah satu kecemasan Anda. Misalnya, ketakutan berbicara di depan umum. Duduklah dengan tenang dan bayangkan secara detail kegagalan terburuk yang bisa terjadi. Anda naik ke panggung dan lupa semua yang ingin dikatakan. Orang-orang di auditorium menertawakan Anda. Anda disoraki. Rasakan rasa malu dan terhina itu dalam imajinasi Anda. Dan kemudian tanyakan pada diri Anda, lalu kenapa? Apa yang akan terjadi keesokan harinya? Apakah dunia akan kiamat? Tentu tidak. Anda akan pulang ke rumah. Orang-orang terdekat Anda akan mendukung Anda. Seminggu kemudian, tidak ada yang akan mengingat insiden itu. Anda akan menyadari bahwa ketakutan Anda jauh lebih menakutkan daripada kenyataan sebenarnya. Teknik ini secara signifikan mengurangi tingkat kecemasan Anda sebelum menghadapi peristiwa yang sesungguhnya. Anda seolah-olah sudah mengalami ketakutan itu dalam bentuk ringan sebelumnya. Dan ketika Anda benar-benar naik ke panggung, otak Anda sudah akan tahu bahwa bahkan skenario terburuk pun tidak akan menyebabkan hal yang tidak bisa diperbaiki. Ciri ketiga ini mungkin akan terdengar lebih aneh lagi. Anda sesekali dengan sengaja menciptakan sedikit ketidaknyamanan bagi diri sendiri. Misalnya, Anda sengaja mandi air dingin, padahal ada air panas. Atau berjalan kaki beberapa kilometer meskipun bisa naik bus, atau dengan sadar melewatkan makan siang, mempraktikkan puasa intermiten, bahkan jika Anda tidak sedang berdiet, atau tidur semalam di lantai, bukan di ranjang yang empuk. Mengapa demikian? Dari sudut pandang hedonisme dan pengejaran kenikmatan, ini mungkin terlihat seperti penyiksaan diri yang tidak ada gunanya. Namun dari kacamata stoicisme, ini adalah sebuah latihan. Ini ibarat pergi ke pusat kebugaran, tapi bukan untuk melatih otot fisik, melainkan otot mental, kemauan dan ketahanan diri. Setiap tantangan kecil yang Anda kontrol ini membuktikan bahwa Anda mampu bertahan jauh lebih banyak dari yang Anda bayangkan. Anda belajar membedakan kebutuhan sejati dari sekadar keinginan akan kenyamanan. Anda menyadari bahwa Anda bisa hidup dengan sederhana, dan ini memberikan sensasi kebebasan yang luar biasa. Anda berhenti takut akan kesulitan, karena Anda sendiri secara rutin menciptakan dan mengatasinya. Apa sebenarnya makna mendalam dari praktik yang oleh kaum Stoik disebut ketidaknyamanan sukarela ini? Pertama, ini menguatkan tekad Anda. Di dunia yang segalanya mengejar kenyamanan maksimal, kemauan kita cenderung melemah. Kita menjadi tergantung pada kemudahan. Lift rusak, rasanya seperti musibah. Internet mati 1 jam, langsung panik. Ketidaknyamanan yang disengaja mengembalikan kendali atas diri kita. Ketika Anda secara sadar memilih jalan yang sulit, Anda melatih kemampuan untuk melakukan apa yang harus dilakukan, bukan hanya apa yang Anda inginkan. Keterampilan ini kemudian sangat membantu Anda dalam hal-hal yang benar-benar penting. Menyelesaikan proyek yang rumit, tetap konsisten berolahraga, atau menepati janji. Kedua, ini memperluas zona nyaman Anda. Apa yang dulu terasa tak tertahankan, kini menjadi bisa ditoleransi. Mandi air dingin awalnya mungkin mengejutkan, tapi dalam seminggu Anda akan terbiasa. Setelah itu, cuaca sejuk di luar tidak lagi jadi masalah besar bagi Anda. Anda menjadi tidak mudah manja dan lebih adaptif terhadap kondisi apapun. Anda menjadi anti-fragile. Kesulitan tidak menghancurkan Anda, melainkan justru membuat Anda semakin kuat. Ada lagi satu efek samping yang tak terduga dan sangat menyenangkan dari ketidaknyamanan yang disengaja. Ini luar biasa mempertajam rasa nikmat dari kenyamanan itu sendiri. Setelah seharian berdiri, betapa manisnya bisa duduk di kursi yang nyaman. Setelah mandi air dingin, sungguh sensasi luar biasa bisa membungkus diri dengan handuk hangat. Setelah melewatkan 1 kali makan, bahkan hidangan paling sederhana pun terasa begitu lezat. Kita hidup di era di mana kenyamanan dasar sudah menjadi norma. Akibatnya kita sering lupa untuk menghargainya, menganggapnya sebagai hal yang wajar dan biasa saja. Ketidaknyamanan yang disengaja untuk sementara waktu menghilangkan kenyamanan ini dari kita. Dan saat kita kembali merasakannya, kita akan merasakan kegembiraan dan rasa syukur layaknya anak kecil. Ini seolah meriset atau menyegarkan kembali reseptor kenikmatan kita.
Anda mulai menghargai apa yang Anda miliki dan berhenti mengejar kenikmatan-kenikmatan baru yang tak berujung, yang pada akhirnya seringkali tidak memberikan kepuasan sejati. Jadi, dengan sengaja memilih untuk merasakan ketidaknyamanan, secara paradoks, Anda sebenarnya meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup Anda secara keseluruhan. Bagaimana cara mempraktikannya tanpa harus ekstrim? Tidak perlu langsung ikut pelatihan bertahan hidup di alam liar yang ekstrem. Mulailah dari hal kecil. Dari apa yang bisa Anda lakukan hari ini juga. Pilih satu hal. Misalnya, minggu ini Anda bertekad selalu naik tangga, bukan lift. Atau, coba 1 hari tanpa gula dan kopi. Atau, biarkan ponsel Anda di ruangan lain sepanjang malam. Yang terpenting, ini harus menjadi pilihan sadar Anda, dan pastikan itu aman untuk kesehatan Anda. Amati perasaan Anda. Otak Anda mungkin akan menolak, merengek, atau membujuk Anda untuk menyerah. Tugas Anda hanyalah mengamati suara hati itu dan terus melakukan apa yang telah Anda putuskan. Setiap kali Anda menang dalam pertarungan kecil batin ini, kemauan Anda akan semakin kuat, dan Anda akan semakin yakin bahwa kenyamanan serta kebahagiaan Anda tidak bergantung pada kondisi eksternal semata, melainkan pada kondisi internal Anda. Dan inilah salah satu gagasan inti dari Stoicisme. Ciri keempat, ini terdiri dari 2 bagian, layaknya 2 sisi mata uang yang sama. Bagian pertama, Anda sesekali merenungkan tentang fananya kehidupan, namun hal ini tidak membuat Anda tertekan. Sebaliknya justru memotivasi Anda. Anda mungkin menyadari diri Anda berpikir, aku ini tidak abadi, waktu terus berjalan. Bagi banyak orang, pemikiran ini memicu rasa takut dan panik. Namun bagi seseorang dengan pola pikir stoik, ini adalah saringan prioritas yang sangat kuat. Praktik ini dikenal sebagai memento mori. Ingatlah kematian. Ketika Anda menyadari bahwa waktu Anda terbatas, Anda mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat pada diri sendiri. Apakah yang saya lakukan saat ini benar-benar penting? Apakah pertengkaran yang saya ikuti ini sebanding dengan menit-menit berharga saya? Apakah menonton serial selama 5 jam berturut-turut ini adalah penggunaan waktu terbaik saya? Kesadaran akan kefanaan ini membuang segala hal yang tidak perlu, semua yang hanya kulitnya saja. Ini memaksa Anda untuk fokus pada apa yang benar-benar penting, hubungan dengan orang-orang terkasih, kreativitas, membantu orang lain, dan memahami dunia. Jika pemikiran tentang kematian tidak membuat Anda takut, melainkan mendorong Anda untuk bertindak dan menjalani hidup lebih penuh, itu adalah tanda stoik yang sangat kuat. Nah, inilah sisi lain dari koin ini. Filosofi ini disebut amor fati, mencintai takdirmu. Ini adalah level yang jauh lebih mendalam. Ini bukan sekadar menerima apa yang terjadi, melainkan merangkulnya dengan tulus, bahkan mencintainya. Artinya, menerima segala sesuatu tanpa terkecuali. Suka dan duka, keberhasilan dan kegagalan. Mengapa? Karena semua itu adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidupmu yang unik. Para stoik percaya bahwa alam semesta memiliki kebijaksanaannya sendiri, dan segala sesuatu yang terjadi memiliki alasan serta tujuannya, bahkan jika kita tidak bisa melihatnya. Amor fati adalah berhenti melawan realitas. Ini adalah melepaskan diri dari pemikiran, andai saja, atau seandainya aku. Sebaliknya, Anda berkata, ya, ini memang terjadi, dan ini adalah hal yang baik. Ini bagian dari perjalanan saya. Pelajaran apa yang bisa saya ambil dari situasi ini? Anda dipecat? Amor fati. Ini adalah kesempatan untuk menemukan pekerjaan yang jauh lebih Anda nikmati. Anda putus cinta? Amor fati. Ini adalah peluang untuk lebih mengenal diri sendiri dan memahami apa sebenarnya yang Anda inginkan dari sebuah hubungan. Ini bukan berarti Anda harus berbahagia saat menghadapi tragedi. Namun, ini berarti Anda harus menerimanya sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan dan melihat potensi pertumbuhan di baliknya. Bagaimana memento mori dan amor fati saling terkait? Sebenarnya, keduanya saling melengkapi dengan sempurna. Memento mori bisa diibaratkan kompas Anda. Ia menunjukkan apa yang harus Anda lakukan, kemana harus mengarahkan upaya Anda dalam waktu yang terbatas ini. Ini membantu Anda bertindak dengan bijak. Sementara itu, amor fati adalah semacam jangkar bagi Anda. Ia memberitahu Anda bagaimana seharusnya merespons apapun yang terjadi saat Anda sedang bertindak. Ini membantu Anda menerima dan memahami kenyataan dengan tepat. Bayangkan Anda seorang kapten kapal. Memento mori mengingatkan Anda bahwa pelayaran ini tidak selamanya dan Anda harus berlayar menuju tujuan Anda tanpa terganggu oleh hal-hal kecil.
Sedangkan Amor Fati mengajarkan Anda untuk mencintai badai sekaligus ketenangan. Sebab keduanya adalah bagian dari laut, bagian dari perjalanan Anda. Tanpa badai, Anda tidak akan belajar cara mengendalikan kapal. Tanpa ketenangan, Anda tidak akan menghargai angin yang menguntungkan. Seseorang yang hidup berpegang pada kedua prinsip ini akan menjadi sangat kuat. Sulit sekali untuk menggoyahkan atau menjatuhkannya, karena ia tahu persis kemana ia melangkah. Dan mustahil untuk mematahkannya, karena ia menerima setiap cuaca atau kondisi apapun yang menghadang dalam perjalanannya. Mungkin saat ini Anda berpikir bahwa ini terlalu filosofis dan jauh dari kenyataan. Namun, coba renungkan kembali. Bukankah Anda pernah mengalami momen-momen sulit, di mana setelah bertahun-tahun berlalu, Anda menengok ke belakang dan menyadari bahwa kejadian itu justru membawa kebaikan? Pemberhentian kerja yang dulu terasa pahit, ternyata menuntun Anda pada panggilan hidup. Perpisahan yang menyakitkan itu justru membuka ruang bagi cinta sejati. Proyek yang gagal itu mengajarkan pelajaran yang tak bisa ditemukan di buku manapun. Jika Anda memiliki pengalaman seperti itu dan telah belajar untuk mempercayai prosesnya, Anda sebenarnya sudah mempraktikkan Amor Fati. Anda tidak hanya pasrah menerima takdir, tetapi Anda belajar untuk berkolaborasi dengannya. Anda mulai melihat hambatan bukan sebagai tembok penghalang, melainkan sebagai anak tangga menuju ke atas. Inilah puncak dari praktik stoicisme. Bukan sekadar pasrah secara pasif, melainkan penerimaan hidup secara aktif dan kreatif dalam segala aspeknya. Ini adalah kemampuan mengubah setiap racun menjadi obat, setiap rintangan menjadi jalan baru. Jika gagasan ini resonansi dengan Anda, maka Anda adalah seorang stoa yang jauh lebih mendalam daripada yang mungkin Anda kira. Dan inilah ciri kelima yang seringkali tak terduga. Anda memiliki kemampuan untuk melihat masalah Anda dari ketinggian, layaknya pandangan seekor burung. Bayangkan, Anda sedang sangat cemas atau terbebani oleh sesuatu. Misalnya, Anda bertengkar dengan rekan kerja karena masalah sepele. Anda dipenuhi rasa sakit hati dan kemarahan. Pada saat itu, Anda seolah-olah mengambil langkah mundur dan secara mental menjauh dari situasi itu. Anda membayangkan diri Anda di kantor. Kemudian Anda melihat seluruh gedung. Lalu pandangan Anda meluas ke lingkungan sekitar, kota Anda. Anda terus menjauh, hingga Anda melihat negara Anda di peta dunia, kemudian seluruh planet bumi. Sebuah bola biru kecil yang melayang di ruang angkasa hitam tak terbatas. Dan di suatu tempat di bola kecil itu, di salah satu dari miliaran bangunan, duduklah seorang manusia kecil, yaitu Anda, yang sedang marah pada sesama manusia kecil lainnya. Bagaimana masalah Anda terlihat sekarang? Seberapa pentingkah itu dalam skala alam semesta? Teknik ini, yang bahkan disukai dan sering dipraktikkan oleh Marcus Aurelius sendiri, disebut perspektif dari atas. Teknik ini tidak meremehkan perasaan Anda, tetapi menempatkannya dalam konteks yang tepat. Ini menunjukkan betapa fana dan tidak pentingnya banyak kekhawatiran kita. Apa efek psikologis dari pandangan yang lebih luas ini? Pertama-tama, ia menenangkan ego kita. Ego adalah bagian dari diri kita yang menganggap masalah-masalah pribadi kita sebagai pusat alam semesta. Ia berteriak, "Ini tidak adil, seharusnya tidak begini, aku disakiti." Pandangan yang lebih luas ini, dengan lembut namun tegas, mengingatkan ego tentang ukuran aslinya. Ia menunjukkan bahwa dunia tidak berputar hanya untuk kita. Ini adalah perasaan yang sungguh membebaskan. Anda berhenti mengambil segala sesuatu secara personal. Rasa sakit hati dan kemarahan akan mereda karena bahan bakar mereka, yaitu rasa penting diri, perlahan mengering. Sebagai gantinya muncul ketenangan, bahkan sedikit ironi terhadap gejolak perasaan kita sendiri. Anda mulai melihat bukan hanya dari sudut pandang Anda, melainkan seluruh gambaran besar secara utuh. Anda memahami bahwa rekan kerja Anda mungkin saja juga sedang bergumul dengan masalahnya sendiri, dan sikapnya yang mungkin sedikit kasar itu tidak ada hubungannya langsung dengan Anda. Cara pandang ini tidak hanya melahirkan ketenangan, tetapi juga menumbuhkan rasa belas kasih. Anda menjadi lebih bijaksana dan lebih toleran, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Sangat penting untuk dipahami, perspektif dari atas bukanlah cara untuk lari dari masalah atau berpura-pura masalah itu tidak ada. Ini bukan tentang mengatakan pada diri sendiri, masalah saya sepele, saya tidak akan memikirkannya. Perasaan Anda itu nyata dan penting. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk meremehkan apa yang Anda rasakan, melainkan untuk memberi mereka perspektif yang tepat. Ini seperti melihat lukisan di museum. Jika Anda mendekatinya terlalu dekat, Anda hanya akan melihat sapuan kuas yang terpisah. Untuk menghargai keseluruhan lukisan, Anda perlu mundur beberapa langkah.
Begitu juga dengan masalah. Saat kita terperangkap dalam situasi, kita hanya melihat rasa sakit hati, ketakutan, dan kemarahan. Perspektif dari atas memungkinkan kita untuk mengambil jarak yang aman dan melihat gambaran lengkapnya, penyebabnya, konsekuensinya, dan solusi yang mungkin. Ini membantu kita beralih dari reaksi emosional ke analisis rasional. Jadi, jika Anda pernah menyadari bahwa di saat-saat stres, Anda secara intuitif mencoba mengangkat diri dari situasi dan melihatnya dari luar, ketahuilah, Anda sedang menggunakan salah satu alat kebijaksanaan Stoa yang paling elegan. Bagaimana cara mempraktikkan teknik ini dengan penuh kesadaran? Ini sangat sederhana dan tidak memerlukan waktu khusus. Lain kali saat Anda merasa emosi mulai meluap-luap, seperti cemas menjelang ujian, marah saat berdebat, atau sakit hati karena kritik, berhentilah sejenak selama 30 detik. Pejamkan mata. Kemudian, mulailah perjalanan mental ke atas. Bayangkan Anda sedang berada di sebuah ruangan. Pandanglah ruangan itu dari atas, lalu lihat rumah, jalan, kota, dari ketinggian awan, kemudian dari ketinggian satelit. Pandanglah benua, bahkan seluruh planet. Rasakan keheningan dan keagungan alam semesta. Berdiamlah di titik itu selama beberapa detik. Setelah itu perlahan-lahan kembalilah, masuk ke dalam tubuh Anda dan kembali ke ruangan Anda. Buka mata Anda. Anda akan menyadari bahwa gejolak emosi telah mereda. Masalahnya memang masih ada, tetapi tidak lagi terasa begitu besar dan menguasai segalanya. Anda akan memiliki ruang mental dan ketenangan untuk memikirkannya dengan lebih jernih. Ini adalah bentuk meditasi yang sangat ampuh dan bisa Anda lakukan kapan saja. Jika Anda sudah melakukan sesuatu yang mirip, berarti Anda berada di jalur yang tepat menuju ketenangan diri ala Stoa. Baik, mari kita rangkum. Anda adalah seorang stoik tanpa sadar jika Anda, pertama, secara intuitif membedakan apa yang bisa Anda kendalikan dan apa yang tidak, lalu fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali Anda. Kedua, terkadang membayangkan skenario terburuk untuk mempersiapkan diri menghadapinya, dan dengan demikian lebih menghargai masa kini. Ketiga, sesekali secara sukarela menempatkan diri dalam sedikit ketidaknyamanan untuk melatih ketahanan mental Anda. Keempat, mengingat bahwa hidup ini terbatas, agar Anda menjalaninya dengan lebih bermakna, serta menerima setiap liku-liku takdir sebagai bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup. Dan kelima, Anda mampu melihat masalah Anda dari perspektif mata burung atau sudut pandang yang lebih luas, sehingga emosi tidak mudah menguasai Anda. Seperti yang Anda lihat, stoikisme sama sekali bukan tentang menekan atau memadamkan perasaan. Ini adalah tentang keberanian, kebijaksanaan, dan pengendalian diri. Ini adalah sebuah filosofi praktis yang membantu kita menjalani kehidupan yang baik, terlepas dari segala tantangan dan kesulitannya. Dan yang paling menakjubkan adalah, tanpa kita sadari, banyak dari kita sebenarnya sudah memiliki benih-benih filosofi ini dalam diri kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika Anda menyukainya dan merasa ada bagian dari diri Anda di dalamnya, mohon berikan like dan subscribe ke channel ini, agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Nah, sekarang pertanyaan untuk Anda. Dari ciri-ciri yang disebutkan tadi, mana yang paling Anda temukan pada diri Anda? Atau mungkin Anda punya ciri keenam dari seorang stoik tersembunyi yang ingin Anda bagikan. Tulis di kolom komentar di bawah. Akan sangat menarik membaca kisah-kisah Anda.